Pada Minggu pagi, 28 September 2025, sebuah serangan brutal terjadi di Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang biasanya disingkat LDS di Grand Blanc Township, Michigan. Pada pukul 10:25 waktu setempat, pelaku menabrakkan kendaraannya berupa truk pickup yang dihiasi bendera Amerika Serikat ke pintu depan gereja saat ibadah minggu berlangsung yang dihadiri oleh ratusan jemaat. Setelah menabrak pintu gereja, pelaku keluar dari truk dan mulai menembaki jemaat menggunakan senapan serbu. Ia juga diduga menyiramkan bahan bakar untuk membakar gedung. Kebakaran yang dipicu oleh serangan tersebut menghancurkan sebagian besar bangunan gereja. Setidaknya 4 orang meninggal dunia akibat penembakan dan kebakaran. 8 orang lainnya terluka, dengan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Brian Taylor, yang berada di dalam mobil bersama keluarganya, menceritakan bahwa mereka ditembak saat berusaha melarikan diri dari gereja. Ia menunjukkan bekas luka tembak di lengan kirinya akibat serpihan kaca jendela mobil. Taylor mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan keselamatan istri dan anaknya. Saat itu, ia sedang melepon anaknya yang bersembunyi di kendaraan lain. Ketika penyerang muncul dari pintu gereja, Taylor segera tancap gas untuk melarikan diri, namun penyerang mulai menembak ke arah mobil mereka. Paula, seorang guru sekolah minggu yang telah menjadi anggota gereja selama hampir 4 dekade, menceritakan bahwa saat seorang penasihat sedang berbicara, mereka mendengar suara ledakan keras dan pintu gereja terbuka. Perlu diketahui, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, yang disingkat LDS, biasa disebut juga Gereja Mormon. Gereja ini didirikan oleh Joseph Smith di Amerika Serikat pada tahun 1830 dan dianggap sebagai bidat sesat oleh seluruh gereja-gereja Kristen arus utama. Ada beberapa penyebab mengapa gereja ini dianggap sebagai bidat sesat. Yang pertama adalah karena gereja ini mengikuti Injil Yesus Kristus, tetapi juga mempercayai Kitab Mormon sebagai wahyu tambahan. Kitab Mormon ini dipercaya sebagai wahyu dari malaikat Moroni yang diturunkan kepada Joseph Smith. Jadi bagi gereja Mormon, Joseph Smith adalah nabi. Dan semua pemimpin gereja Mormon sampai hari ini dipandang sebagai nabi yang menerima wahyu, sehingga harus ditaati secara mutlak. Yang kedua adalah karena Mormon memiliki doktrin teologi yang berbeda dari Trinitas, serta doktrin-doktrin inti seperti baptisan yang berbeda dari yang dipercaya oleh Kristen arus utama. Sekarang ini, Mormon sudah tidak lagi mengajarkan poligami, tetapi dulunya mereka mengajarkan poligami. Joseph Smith, pendiri Mormon yang dianggap nabi, disebut-sebut memiliki 40 orang istri. Joseph Smith sendiri memimpin kelompok milisi bersenjata dan terlibat perang di Missouri pada tahun 1838. Tetapi dirinya sendiri tidak tercatat bertempur langsung di garis depan. Dan akhirnya, dia ditangkap dan dibunuh oleh massa bersenjata di Carthage, Illinois pada tahun 1844. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada cukup banyak kemiripan antara Mormon dengan Islam. Sama-sama punya kitab suci baru di luar Alkitab, sama-sama punya doktrin inti yang berbeda dari Kristen arus utama, juga sama-sama punya nabi baru yang kelakuannya seperti itu. Tetapi tentu saja ada banyak juga perbedaan antara Mormon dengan Islam. Berbeda waktu dan tempat berdiri. Yang satu di Arab abad ke-7, yang satu lagi abad ke-19 di Amerika. Dengan demikian tentunya ritual dan budayanya berbeda. Yang satu menyerap budaya Arab, yang satu lagi menyerap budaya Amerika. Perbedaan yang cukup signifikan adalah Islam sudah tidak mengakui dirinya sebagai Kristen, tetapi Mormon masih mengakui dirinya sebagai Kristen. Dengan demikian, perilaku pengikut Mormon masih baca Alkitab, tetapi pengikut Islam sudah tidak berani baca Alkitab. Saat ini Mormon adalah organisasi keagamaan terkaya di dunia, dengan kekayaan bersih bisa mencapai 150 miliar dolar Amerika, walaupun mereka hanya mempunyai sekitar 17 juta anggota aktif di seluruh dunia per 2025. Sebagian besar berada di Amerika Serikat, terutama di Utah dan Idaho, tetapi ada juga komunitas besar di Meksiko, Brasil, Filipina, dan beberapa negara Eropa. Di Indonesia, pengikut Mormon ini ada, tetapi jumlahnya sangat kecil. Diperkirakan 7.500 orang pada tahun 2025. Perlu teman-teman ketahui juga, Mormon ini berbeda dengan Saksi Yehova.
Mormon dan Saksi Yehova sama-sama dianggap sebagai bidat sesat oleh Kristen arus utama, tetapi mereka berbeda sejarah, doktrin, dan lainnya. Yang populasinya lebih banyak di Indonesia, yang bisa kita lihat menyebarkan brosur di jalan-jalan dan dari rumah ke rumah di Indonesia adalah Saksi Yehova. Diperkirakan jumlah Saksi Yehova di Indonesia bisa mencapai sekitar 35.000 orang. Mormon bukan pecahan Saksi Yehova, dan Saksi Yehova bukan pecahan Mormon. Mereka tidak ada hubungannya, tetapi keduanya, Mormon dan Saksi Yehova, dan bahkan ditambah dengan Islam, dipandang sebagai bidat sesat oleh Kristen arus utama. Balik ke peristiwa penembakan gereja Mormon di Michigan, tanggal 28 September 2025, polisi tiba di lokasi sekitar 30 detik setelah menerima laporan dan segera terlibat baku tembak dengan pelaku. Dalam beberapa menit, pelaku ditembak mati oleh petugas. Presiden Donald Trump mengecam keras serangan ini, menyebutnya sebagai serangan yang ditargetkan terhadap umat Kristen dan menyerukan penghentian kekerasan di tempat ibadah. Beberapa gereja di sekitar lokasi kejadian meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengadakan doa bersama untuk korban. Serangan ini merupakan salah satu dari 3 penembakan massal yang terjadi di Amerika dalam rentang 24 jam. 2 kasus lainnya adalah penembakan massal di bar tepi laut, North Carolina, pada Sabtu malam 27 September 2025 yang menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya, dan penembakan massal di kasino El Paso, Texas, yang menewaskan 2 orang dan melukai 1 orang lainnya. Pelaku penyerangan gereja Mormon di Michigan telah diidentifikasi sebagai Thomas Jacob Sanford. Dia lahir pada tahun 1985 dan dibesarkan di Atlas Township, Michigan. Setelah lulus dari Goodrich High School pada tahun 2003, ia bergabung dengan Marinir Amerika Serikat pada Juni 2004 dan ditempatkan di Okinawa, Jepang. Ia meraih penghargaan di lapangan tembak dan mencapai pangkat sersan. Pada Agustus 2007, ia dikerahkan ke Fallujah, Irak, dan kembali ke Amerika Serikat pada Maret 2008. Ia meninggalkan militer 3 bulan setelah kembali ke AS. Sanford memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Anaknya itu menderita hiperinsulinemia kongenital, sebuah kondisi medis langka di mana pankreas memproduksi insulin berlebih, menyebabkan kadar gula darah sangat rendah. Pada tahun 2015, sebuah kampanye GoFundMe yang kini tidak aktif berhasil mengumpulkan lebih dari $3.000 Amerika untuk pengobatan anak Sanford yang saat itu berusia sekitar 5 tahun. Kampanye tersebut menyebutkan bahwa anak Sanford menghadapi tantangan medis yang serius akibat kondisi tersebut. Sebelum menikah, ia bekerja sebagai sopir truk Coca-Cola dan sebagai sopir derek. Beberapa laporan menunjukkan bahwa truk yang diduga digunakan dalam serangan tersebut memiliki pelat veteran Perang Irak, dan foto-foto dari akun media sosial ibunya menunjukkan ia berdiri di depan truk itu. FBI sedang menyelidiki motif serangan ini sebagai tindakan kekerasan yang ditargetkan. Pihak berwenang belum mengonfirmasi apakah Sanford memiliki afiliasi dengan gereja atau motif ideologis tertentu. Beberapa teori spekulatif yang beredar di media sosial dan forum daring menyebutkan bahwa Sanford mungkin terpengaruh oleh berita kematian Russell M. Nelson, nabi terakhir versi Mormon yang menjabat sebagai presiden gereja, yang terjadi sehari sebelumnya, tanggal 27 September 2025. Tetapi teori ini tidak didukung bukti yang jelas, dan hanya muncul karena kedua peristiwa ini terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Sekian berita kali ini. Sampai jumpa di berita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.